Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Mar'i. Saya peserta pelatihan dasar CPNS BNN tahun 2022, gelombang 1, angkatan 2, kelompok 2. Pada kali ini saya akan sharing sedikit bercerita tentang core value dari seorang ASN atau aparatur sipil negara itu sendiri. Sebelum dimulai, saya mau menyapa semua teman-teman yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan coba untuk sedikit membedah core value dari aparatur sipil negara, yaitu berakhlak, yang menurut pandangan dan pemahaman saya. Jadi core values berakhlak dan employer branding aparatur sipil negara ASN bangga melayani bangsa itu telah diresmi diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pada tanggal 27 Juli 2021 tahun lalu ya teman-teman. Nah, peluncuran core value ini bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar atau core value tadi itu bagi seluruh ASN di Indonesia, sehingga dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah itu harus mempunyai core value yang sama, ujar Bapak Presiden pada acara yang digelar secara virtual tersebut. Kemudian core value berakhlak yang dimaksud merupakan singkatan, teman-teman. Nah, singkatan dari apa tuh berakhlak? Jadi, berakhlak itu singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, sebelumnya telah sama-sama kita ketahui ya teman-teman bahwa fungsi dasar seorang ASN itu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Nah, dalam perannya sebagai pelayan publik tadi, ASN dilengkapi dengan kewenangan dan sumber daya yang diberikan oleh negara. Jadi sumber daya yang dipergunakan oleh ASN untuk bekerja berperforma itu semuanya disediakan oleh negara. Nah, kendati demikian, otoritas dan sumber daya tersebut haruslah digunakan secara akuntabel dengan loyalitas tinggi kepada pemerintah, bangsa, dan negara, serta menjaga kehidupan masyarakat yang terus harmonis. Nah, kembali lagi ke core value berakhlak tadi. Saya akan coba telaah satu persatu beserta implementasinya di dunia kerja. Kali ini kebetulan saya bertugas di instansi Badan Narkotika Nasional dan menjabat sebagai penyuluh narkoba. Nah, apa saja bentuk pengejawantahan nilai-nilai berakhlak pada keseharian ASN yang sekiranya bisa untuk diterapkan? Nilai yang pertama yaitu berorientasi pada pelayanan. Nah, pada nilai ini, value yang satu ini, indikator perilakunya antara lain yang pertama memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, yang kedua ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti. Nah, dalam ranah seorang penyuluh narkoba di Badan Narkotika Nasional, ini penting untuk dimiliki seorang penyuluh. Nah, berorientasi pelayanan di sini dapat diwujudkan dengan bersikap ramah kepada audiens. Jadi nanti tugas dari penyuluh narkoba itu memberikan penyuluhan, datang ke audiens yang membutuhkan untuk penyuluhan, ya, seperti sekolah, instansi pemerintah, dan instansi swasta, dan lainnya itu. Nah, ini dibutuhkan orientasi pelayanan dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang penyuluh narkoba, seperti itu. Nah, kemudian nilai yang kedua adalah akuntabel. Nah, indikator perilakunya antara lain melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi. Kemudian menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan yang terakhir, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Ini penting juga untuk dimiliki ya sebagai penyuluh narkoba. Dikarenakan melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab ini adalah kunci untuk memberikan yang terbaik secara optimal pelayanan kepada masyarakat tadi. Seperti itu. Kemudian menggunakan kekayaan dan barang milik negara. Nah, ini juga penting untuk diresapi, diimplementasikan, karena kita apa saja yang kita gunakan di dalam menunjang pekerjaan kita itu harus bisa kita pertanggungjawabkan kepada negara, seperti itu. Kemudian nilai yang selanjutnya adalah kompeten.
Nah, nilai indikator dari kompeten itu, indikator perilakunya antara lain meningkatkan kompetensi diri dan menjawab tantangan yang selalu berubah. Nah, di sini sebagai penyuluh narkoba, kita dituntut untuk terus belajar. Kita harus paham isu-isu terkini tentang narkoba di Indonesia terutama, ataupun yang lebih khusus di daerah di mana saya bertugas, seperti itu. Jadi kita bisa memberikan pemahaman-pemahaman yang lebih konkret, yang lebih real kepada masyarakat tentang bagaimana bahaya narkoba itu mengancam generasi muda maupun masyarakat kita, seperti itu. Inilah bentuk dari nilai kompeten yang harus dimiliki. Yang selanjutnya ada nilai harmonis. Ya, indikator perilakunya itu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, tidak bersikap diskriminatif. Nah, nanti itu seorang penyuluh narkoba akan berhadapan dengan banyak sekali latar belakang masyarakat. Ada yang berpendidikan tinggi, ada yang berpendidikan rendah, ada yang memiliki temperamen yang bermacam-macam. Nah, itu kita dituntut untuk selalu menjaga keharmonisan gitu, dengan tidak berlaku diskriminatif tadi, seperti itu. Kemudian yang kelima itu ada nilai loyal. Nah, indikator perilakunya adalah memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kemudian setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintahan yang sah, serta menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Nilai yang selanjutnya ada adaptif. Nah, indikator perilakunya itu cepat menyesuaikan diri dengan menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, serta bertindak proaktif. Nah, di sini sebagai ASN, seorang penyuluh narkoba harus bersikap adaptif, terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman, tidak stuck pada satu waktu tertentu, seperti itu. Ini dibutuhkan agar seorang penyuluh narkoba sebagai ASN untuk menyesuaikan diri dan dalam menghadapi perubahan zaman terlebihnya ya. Nah, kemudian ada nilai yang terakhir yaitu kolaboratif. Sebagai penyuluh, kita dituntut untuk bekerja sama dengan instansi-instansi lain, baik dari pemerintah maupun lembaga masyarakat, seperti itu. Jadi ASN diharapkan untuk kolaboratif, bekerja sama dengan berbagai macam pihak untuk mensukseskan program-program yang telah disusun tadi sebelumnya. Jadi tidak bisa berjalan sendirian, seperti itu teman-teman. Kita membutuhkan sinergisitas antar lembaga maupun non lembaga untuk mewujudkan masyarakat yang bersih narkoba, seperti itu. Oke teman-teman, saya kira itu saja yang saya sampaikan pada kali ini. Selanjutnya mungkin saya harapkan untuk diri saya sendiri dan teman-teman semua, nilai core value dari berakhlak ini bisa diterapkan di lingkungan kerja masing-masing maupun di lingkungan masyarakat. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.